Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu lughatan halul qayyidi wa syar'an halu aqdun nikahi bilabdit talaqi wa nahwihi wal mururu wal abura wa huwa dukhulu min babin wal khuruju min akhar wal istimta'u wan nadharu allamasu bilaha ilin bisyahwatin 'alal mu'tamadi. At-talaqu, adapun tolak itu lughatan menurut bahasa halul qayyidi, sebuah putusan. Syar'an, dan menurut syara', halla aqdun nikahi, melepas ikatan pernikahan, bilafzit tolaki, dengan lafaz tolak atau talak, saya talak dirimu, atau saya kembalikan dirimu kepada kedua orang tuamu, saya lepas dirimu, wa nahwihi, dan seumpamanya. Ya sudah, kita cerai saja. Ya sudah, kita masing-masing aja menjalani hidup. Nah, itu juga bentuk lafaz dari talak. Ketika wanita itu haid, maka talaknya tidak berlaku. Karena ketika haid diharamkan untuk bercerai. Wal mururu, adapun melewati atau melintas, yang lewat di dalam masjid, itu salah satu yang diharamkan. Huwal aburo, itu melintas, yang lewat itu melintas. Apa itu melintas? Wahwa ad-dukhula, wahwa ad-dukhulu, masuk, yaitu masuk min babin, dari satu pintu, wal khuruja min akhor, dan keluar dari pintu yang lain. Masuk lewat sini, keluar lewat pintu sana. Itu namanya lewati masjid. Kalau cuman melewat di dalam masjid tersebut hanya sebentar dan tidak takut berceceran darah, tidak mengapa. Tapi kalau melewat saja, ya bisa jadi masjidnya sangat luas. Masuk dalam masjid cuma lewat aja sebenarnya. Cuman dia sebenarnya takut berceceran karena dia tidak memakai pembalut umpamanya, atau sedang banyak-banyaknya, itu malah maka diharamkan untuk hanya sekedar melewat di dalam masjid. Kalau diam di dalam masjid sudah jelas diharamkan. Wal istimta, dan wal istimta'u, dan bersenang-senang itu, huwa an-nadhr, yaitu melihat, wal lamasu, dan meraba, bila hailin, tanpa penghalang. Jadi si istrinya tidak memakai pakaian, dilihatin oleh suaminya, disentuh, diraba, bisyahwatin, dengan syahwat, dengan birahi, alal mu'tamadi, menurut pendapat yang kuat. Tapi yang diharamkan itu, yang tidak diperkenankan itu, cuma yang ada antara pusat dan lutut. Dilihatin dengan syahwat, disentuh dengan syahwat, dengan birahi. Kalau yang di atas pusat, di bawah lutut, meskipun dengan birahi tidak mengapa. Tapi kalau yang namanya yang antara pusat dan lutut, bersedap-sedapan, bersenang-senang, itu dengan dipandangi, dengan disentuh, dengan diraba, dengan birahi, maka itu diharamkan. Bima baina surrati warrukbati, antara apa yang ada di antara pusat dan lutut, itu kemaluan. Al-makna, penjelasannya, annal asya'a, bahwasanya beberapa perkara, allati tuhramu, yang diharamkan, mulabasata ahadiha, melakukan salah satunya, mulabasata ahadiha, melakukan salah satunya, bisa babil haidi, dengan sebab ya haid. Iya sittatu, yaitu 6, allati tuharrima 'alal junubi. Hiya sittatu, yaitu 6,
allati tuharrimu 'alal junubi, yang diharamkan bagi orang yang junub, wa arba'atun zaidatun 'alaiha, dan 4 tambahan dari yang 6. Jadi yang diharamkan bagi orang yang wudu 4, tambah 2 buat yang junub, tambah 4 buat orang yang sedang haid dan nifas. Jadi yang 4 buat orang yang batal wudu, berikut juga untuk orang yang junub, tambah 2. Yang 6 untuk yang batal wudu dan juga junub, tambah 4 bagi orang yang haid dan nifas. Ahaduha, satunya, as-saumu, yaitu puasa. Orang yang sedang haid, nifas, diharamkan dengan untuk melaksanakan ibadah puasa. Mereka itu puasa wajib ataupun juga puasa sunnah. Saniha, yang kedua, al-mururu fil masjidi, melewat di dalam masjid, ini tamala talwisahu, jika ia akan merasa berceceran. Wahadhihi samaniyat, dan yang 8 ini, yang 6 buat junub tambah 2 nih puasa dan lewat di masjid gitu ya. Wahadhihi samaniyatu, dan yang 8 ini muharramatun ala zatil haidi, diharamkan khusus pada orang yang haid. Pada orang yang haidnya haram. Salisuha, yang ketiga dari tambahan dari 6 tambah 4, salisuha, yang ketiganya at-talaq, yaitu tolak, menceraikan. Yahrumu 'ala zauji, maka diharamkan pada suami, in kanat mautu'atan, jika istri atau wanita, jika adanya seorang istri atau jika istri atau wanita tersebut diwati atau disenggamai, wa amkana habluha, dan memungkinkan hamil, walam tabazzala lahu malan, dan tidak merendahkan dirinya dengan harta. Jadi dia bukan pengen hamil kayak minta bayaran. Fi muqabilahu, di masa yang akan datang. Kedepannya nih dia nggak bakalan minta bayaran, minta dibiayai. Walam takun hamilan minhu, dan tidak terjadi kehamilan darinya. Jadi kenapa diharamkan menceraikan ketika seorang istri itu sedang datang bulan? Karena dikhawatirkan nantinya ternyata dia itu hamil. Kan kalau hamil mah kewajiban suami juga nanti, walaupun setelah melahirkan baru dicerai, tetapi anak kan akan menjadi kewajiban si ayahnya, si suami tersebut. Nah, si ayahnya dari si anak yang ada dalam kandungan. Kalau sedang haid ditolak, khawatir dia hamil, nanti akan menjadi fitnah. Akan menjadi fitnah si perempuan ini, nanti disangka mantan suaminya itu anak siapa. Kemudian juga agama Islam, agama rahmatan lil alamin, sampai dipikirkan bagaimana kondisi perempuan atau wanita yang sedang hamil sedangkan dia dicerai. Kalau emang dibolehkan perempuan haid kemudian dia hamil dicerai, rasanya pasti akan menyedihkan sekali. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Suaminya nggak paham ilmu, demikian juga bisa jadi istrinya. Ternyata istrinya hamil, dia ditalak, dia dicerai. Dalam keadaan hamil, menanggung kesedihan, menanggung badan yang saat itu pasti mengalami hal-hal yang nggak enak, belum lagi perasaan, gitu ya. Perasaannya seorang ibu yang sedang hamil mendapati kekecewaan dicerai oleh suami, maka Islam adalah rahmatan lil alamin.
wanita yang sedang haid, wanita yang sedang hamil tidak boleh ditalak. Tunggu sampai ia melahirkan. Kalau udah melahirkan, tunggu sampai ia selesai menyusui. Gitu. Ya, suami mau menceraikan si istri ini. Istrinya ternyata hamil, nggak jadi, nggak tunggu sampai melahirkan. Udah melahirkan, boleh juga tunggu sampai selesai menyusui. Karena wanita, seorang ibu yang sedang menyusui itu butuh kebahagiaan, butuh ketenangan. Ya diharapkan semoga dengan adanya hal tersebut, suami melihat jerih payah istri bagaimana melahirkan pertaruhan antara hidup dan mati. Lihat jasanya istri memberikan garis keturunan bagi suami. Kemudian melihat si istri bagaimana lelahnya harus bangun malam menyusui. Ya, sampai selesai menyusui kan berarti 2 tahun. Ya diharapkan dalam proses tersebut ya akhirnya nggak jadi bercerai. Tapi banyak juga yang tetap bercerai. Rabi'uha. Yang keempatnya al-istimta, bersenang-senang bima baina surratiha, dengan yang ada di antara pusatnya istri perempuan, warukbatiha, dan lututnya perempuan. Itu berarti kan kemaluannya, baik yang sedang haid ataupun yang sedang nifas nih si istri. Karena nifas agak lama waktunya. Pada umumnya 40 hari, paling lamanya 60 hari. Tentu hal ini menguji kepada para suami untuk mentaati apa yang diperintah Allah dan mentaati apa yang dilarang oleh Allah. Tapi kalau mau bersenang-senang karena rindu dengan apa yang di atas pusatnya dan di apa yang di bawah lututnya itu boleh. Bersenang-senangnya dengan apa? Binazrin, dengan melihat atau memandang, atau lamsin atau menyentuh, meraba, bisyahwatin, dengan birahi, bila hailin, tanpa penghalang. Payah romu ala zauji aidon, maka diharamkan pula pada suami. Wa yastamiru, dan wa yastamiru, dan ditambah penjelasan tahrimal madzkurati, yang diharamkan yang telah tersebut. Kan udah 10 tuh. 4 yang buat hadas kecil, tambah 2 buat junub, 6, tambah 4 buat yang haid dan nifas, 10. Tambahkan lagi nih yang diharamkan dari yang udah tersebut dari 10. Itu semuanya penjelasannya ditambahkan ila antagtasila, sampai ia mandi. Kalau udah mandi, ya boleh lagi semua yang diharamkan tadi. Au tayammama, au tatayammama, atau ia bertayamum. Karena ketiadaan air, maka ia ganti dengan bertayamum. Illa syauma, kecuali puasa. Wat tawaf, dan tawaf. Fayahillani, maka dibolehkan keduanya bil inqita'i, dengan terputusnya hadas. Ya kalau tawaf udah wudhu lagi, boleh tawaf lanjutannya. Wa misluha at-taharatu biniyati ta'abbudillati hiyal muharramah. Wa misluha, dan sepertinya at-taharatu, bersuci, biniyati ta'abbud, dengan niat ibadah, allati hiyal muharramah, hal yang diharamkan. Jadi seperti pengen ngaji ke dalam masjid, headnya tinggal sedikit, atau dia sebagai pemateri, ya, sebagai penceramahnya, atau sebagai pematerinya yang memang acaranya tersebut di masjid. Nah, seperti kemarin diniatkan niat mandi hadas besar walaupun belum suci, niat untuk ibadah.
gitu. Niat untuk ibadah. Tadinya yang nggak boleh, jadi dipersilahkan karena diniatkan mandinya untuk ibadah, bukan niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena dia masih berhadas besar. Al-hadi asyara dan 11. Nah, tambahannya nih. Fa innaha tuhrima 'alaiha, bahwasanya diharamkan bagi wanita semua tuh yang 10 perkara tadi qablahu aidon, sebelum mandi juga. Ya Allah, belum mandi hadas besar belum dibolehin. Wa tahillalaha, dan diperbolehkan bagi wanita ba'dahu, setelah mandi. Walau qoblal ghusla, meskipun sebelum mandi, kama huwa dhahirun, seperti yang jelas. Jadi dia belum mandi hadas besar. Dia cuma pengen masuk masjid untuk niat ibadah. Udah itu aja. Nah, itu belum termasuk mandi hadas besar. Nanti mah kalau emang udah suci, dilihat tidak ada darahnya, dia wajib mandi lagi yang sempurna. Wa kama yahrumu, dan sebagaimana diharamkan tolaqul haidh, mencerai wanita yang haid, yahrumu aidon, diharamkan juga tolaq man yumkinu habluha fi tuhrin, menceraikan orang yang kemungkinan ia hamil pada masa suci. Menceraikan kemungkinan ia atau wanita itu hamil fituhrin pada masa suci. Ini enggak lagi head, tapi kayaknya dia udah enggak. Dia masa suci nih si istri, tapi kayaknya dia perubahan badannya beda, sering kurang sehat umpamanya. Atau sering dilihatnya lemas, padahal dia masa suci nih. Ada kemungkinan nih istri hamil, maka sama halnya diharamkan untuk mentalaknya ada orang yang haid. Jami'uha fihi, pada perkumpulan di dalamnya. Jadi suami lagi berhubungan, ingat waktu berhubungan kemarin kayaknya nih akan jadi nih istri gitu ya, feelingnya nih, instingnya. Nah, itu jangan dicerai. Au fil haidi, atau ketika haid, alladzi qablahu, yang sebelumnya haid ya, hubungan suami istri. In lam tabzula lahu, jika tidak menghinakan padanya, fi muqabilahu malan, pada kesepakatan harta. Apa yang dimaksud kesepakatan harta? Karena kesepakatan harta itu kewajiban seorang suami untuk istrinya ketika masa iddah, nafkah, dan juga kepada anak-anaknya. Walaupun udah bercerai, suami nggak lepas wajib kepada anaknya. Kalau istri cuma sampai selesai masa iddah. Iddahnya istri yang bercerai hidup 3 bulan 10 hari. Dan masa iddahnya yang ditinggal meninggal dunia adalah 4 bulan 10 hari. Di masa iddah tersebut, ya seorang istri menjaga dirinya, kemudian juga ada waktu batas untuk mengetahui apakah si istri ini hamil atau tidak. Kehormatan juga, jangan sampai habis bercerai atau jangan sampai habis ditinggal meninggal besoknya langsung nikah lagi, karena Allah Subhanahu wa taala menyayangi kepada hamba-hambanya, maka ditetapkan yang namanya hukum iddah. Wallahu a'lam bishawab.